kalau Pak Budianto lihat dari kecelakaan yang kemarin begitu, apalagi kita tahu juga jalurnya ini kerap terjadi kecelakaan di sana, apa yang menjadi penyebab utama sehingga kemudian sampai bukan hanya melibatkan truk tersebut yang remnya blong, tapi sampai di belakangnya ada belasan kendaraan ini juga menjadi korban, Pak? Ya, pertama yang jelas masalah kurangnya disiplin ya, disiplin. Kemudian kedua adalah masalah pemahaman terhadap tata cara berlalu lintas yang benar. Terus kemauan untuk menjalankan daripada etika tata cara berlalu lintas gitu. Ya, kalau mereka mungkin menjalankan, ya tentunya akan lepas daripada suatu konsekuensi hukum. Tapi kalau mereka tuh mungkin menabrak atau mungkin melanggar daripada etika tata cara berlalu lintas akan berkonsekuensi kepada masalah hukum. Kejadian tabrakan beruntun, terutama di tol itu biasanya itu adalah pertama karena tidak mampu menjaga jarak aman, kemudian kecepatan melebihi batas kecepatan, termasuk juga kurang konsentrasi. Tapi kejadian kemarin itu aneh, karena bahwa truk yang mungkin remnya tidak berfungsi secara maksimal, akhirnya lepas kontrol menabrak beberapa mobil. Kalau nggak salah kurang lebih ada 21 kendaraan yang terlibat, kemudian menimbulkan korban sampai 30, satu meninggal dunia, kemudian 29 adalah luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Sebenarnya kalau kita disiplin kemudian berpedoman kepada aturan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasionalkan di kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Konteksnya dengan masalah disiplin lagi. Sopir pada saat mungkin akan mengemudikan kendaraan bermotor harus hal-hal yang pokok harusnya dicek dong. Pertama mungkin adalah berkaitan masalah sistem kemudi, kemudian sistem rem, sistem lampu dan sebagainya. Kejadian seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi betul, tapi Pak. ini merupakan satu tanggung jawab bersama juga. Seperti misalnya bahwa angkutan umum apakah itu barang atau mungkin orang, itu kan setiap 6 bulan itu kan dilakukan suatu kir atau uji tipe gitu, uji kir gitu. Nah, pada saat melakukan suatu uji kir itu kan secara fisik semua dicek semua dicek gitu. Ini kesalahan di mana kita nggak tahu. Kemudian juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum itu harus juga memberlakukan SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Saya yakin bahwa perusahaan yang sudah memiliki SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, itu dia punya bengkel tersendiri, kemudian rutin melakukan suatu perawatan, termasuk juga punya balai latihan, pendidikan dan sebagainya untuk memberikan suatu pencerahan kepada SDM-nya, baik itu pramudi, SDM dan SDM yang lain dan sebagainya. Sehingga pada saat mereka sudah setiap hari dilakukan kegiatan-kegiatan seperti mungkin dilaksanakan dengan baik, kemudian SMK dilaksanakan dengan baik. Saya yakin bahwa pada saat mereka mengoperasionalkan di kendaraan di jalan, minimal akan terhindar daripada pelanggaran atau terhindar daripada kecelakaan itu sendiri gitu. Baik. Ini menarik, sistem manajemen keselamatan. Banyakkah kemudian perusahaan operator truk ini yang kemudian mengoptimalkan ini ataupun melaksanakan ini? Nanti sebelum Pak Tarigan menjawab, saya akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk kembali melihat bagaimana kronologi ataupun juga data fakta terjadinya kecelakaan di Tol Cipularang yang terjadi pada November 2024, tempatnya adalah kemarin petang. Ini lokasinya terjadi di kilometer 92 arah Jakarta dan kronologi truk alami remblong, hilang kendali, kemudian juga truk menabrak sejumlah kendaraan di depannya sehingga kecelakaan beruntun tentu tidak bisa terelakkan. Anda sudah lihat tentunya di berbagai macam media. Kemarin juga kami tayangkan terus-menerus breaking news melihat seperti apa kondisi kendaraan tersebut rusak parah, kemudian juga bahkan saling bertumpukan. Nah, korbannya Anda sudah bisa lihat, satu meninggal dunia, yang lainnya mendapatkan luka berat dan juga luka ringan. Luka berat tadi juga bahkan ada yang menjalani operasi pada hari ini. Nah, ini kita lihat kembali di rute mana ataupun juga di jalan pada terjadinya kecelakaan ini. Korbannya yang sudah sempat saya sampaikan tadi 23 orang mendapatkan luka ringan, 4 orang mendapatkan luka berat. Dan kita kembali lihat data fakta yang kami sajikan kepada Anda. Pak Tarigan, mengenai sistem manajemen keselamatan termasuk juga Anda pemirsa bisa lihat juga rangkaian kecelakaan yang terjadi di layar kaca Anda. Sebenarnya ini apakah memang semuanya sudah melaksanakan sebuah standar ini? Bahwa memang memiliki tadi kalau kata Pak Budi, bengkel sendiri, perawatan rutin dilakukan. Apakah memang semuanya seperti itu? Begini Mbak, kalau menurut data di Indonesia ini ada 6,5 juta truk seluruh Indonesia. Ya. Dimiliki oleh 3 jenis. Pertama, perusahaan yang mempunyai badan hukum dan
perizinan yang lengkap dan ditandai dengan kode plat kuning. Oke. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan yang mengangkut barangnya sendiri, dia miliki sendiri, dia tuh platnya tidak kuning. Oke. Ya. Satu lagi adalah pengusaha truk perorangan. Wah, jumlahnya ini melebihi daripada yang ini, Mbak. Jadi yang terbesar banyak. Begitu banyak, oke. Dari seluruh Indonesia. Baik, sulit dimonitor satu persatu. Nah, yang pribadi ini tidak ada yang monitor. Oke. Dia asal ada uang beli truk bisa dijalankan di jalan raya. Inilah yang sulit kita melakukan sosialisasi tentang apapun kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun peraturan-peraturan di jalan. Tadi Pak Budi sudah sebutkan bahwa anggota kita adalah anggota perusahaan yang resmi, mempunyai izin yang mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga beberapa perusahaan yang sekarang kita giat untuk menerapkan namanya SMK. Kalau perusahaan itu sudah memiliki sistem manajemen keselamatan, maka pengemudinya juga sudah dilakukan training, kemudian ada uji kompetensi. Nah, ini biasanya yang sudah mahir nih. Kemudian sayangnya sekarang ini dari pengusaha truk yang ada sekarang ini rata-rata ini kekurangan supir, kekurangan pengemudi. Kenapa, Pak? Karena memang barangkali ya tidak ada orang mau dilahirkan bercita-cita menjadi pengemudi, Mbak. Baik. Ya, jadi dan persyaratan untuk menjadi seorang pengemudi itu harus memiliki SIM B2 kalau untuk truk yang besar itu. Nah, SIM B2 ini kalau mulai dari SIM A sampai B sampai B2 itu memerlukan kira-kira 4 tahun. Jadi ini agak sulit mencari pengemudi sekarang. Nah, padahal kita ketahui bahwa pengangguran di negeri kita ini banyak. Pengemudi yang kita perlukan tidak ada. Nah, di sini perlu campur tangan pemerintah bagaimana mendorongnya agar lowongan kerja yang tersedia jadi pengemudi menjadi tulang punggung perekonomian kita untuk logistik ini dapat dipenuhi dengan baik dengan kompetensi yang cukup baik juga. Jangan terjadi seperti sekarang ini. Gitu, Mbak. Di kategori perusahaan susah menemukan pengemudi yang memenuhi kualifikasi, tapi untuk kategori yang 3 tadi, pemilik truk pribadi yang begitu banyak yang tidak bisa termonitor, apakah mereka gampang untuk mendapatkan pengemudi karena memang tidak harus mencari dengan syarat khusus, asal ambil atau bagaimana, Pak? Nah, di situ persoalannya, makanya kita tidak bisa mengetahui kompetensi pengemudi yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha truk tadi, kita tidak bisa termonitor. Kalau mereka itu tidak punya pengemudi, mau truknya menganggur, tentunya supir sembarang pun dicabut. Nah, ini yang membahayakan karena mereka belum mampu menjalankan kendaraan berat di tengah ramainya orang dengan situasi dan kontur jalan yang begitu. Kita lihat sekarang tol ini kan sudah merupakan merupakan ya pengemudi yang mahir betul baru bisa masuk ke dalam tol. Ibaratnya kalau tol ini kita asumsikan adalah highway, tentunya semua orang yang masuk ke dalam jalan yang berkecepatan tinggi, semuanya harus yang sudah paham dan sudah mahir mengemudikan baru masuk ke dalam jalan tol itu.